jumlah penduduknya ada sekitar 6 ribuan gitu. Nah, kalau untuk di Desa Ancere ini akan masalahnya itu yang pertama itu ada isu lingkungan, di mana ketika memang terjadi curah hujan, musim hujan atau musim hujan seperti sekarang ini, itu di Desa Ancere biasanya terjadi banjir. Nah, penyebab banjir itu kita ada beberapa penyebab, dan yang paling utama itu banjir kiriman dari desa tetangga atau kecamatan tetangga. Karena di desa tetangga itu hutan lindung itu kan sudah mundur untuk penanaman jagung. Makanya ketika terjadi curah hujan tinggi di desa tetangga, maka banjirnya akan sampai di Desa Ancere. Lalu yang kedua, kondisi sungai di desa kami juga yang sudah cukup dangkal dan sudah cukup lebar karena tidak ada peronjongan di samping kiri kanan. Jadi ketika terjadi banjir pun otomatis masuk ke lahan pertanian juga. Dan terkadang di pemukiman juga di mana RT 7, RT 8 itu kena gitu ketika terjadi banjir. Lalu yang selanjutnya, ketika musim kemarau di desa kami terjadi juga kekeringan, tapi tidak semuanya, hanya di beberapa RT saja itu ada 3 atau 4 RT di dusun Dendirombi itu yang biasanya yang mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Cuman pada saat musim kemarau, karena warga kami itu kan rata-rata yang bertani migran bawang merah. Jadi pada saat musim kemarau bulan 7, 8 sampai bulan 11 itu hampir setengah dari warga Desa Ancere itu melakukan bertani migran di desa tetangga ataupun di kecamatan tetangga. Sehingga pada saat musim kemarau itu kekeringan itu tidak banyak warga yang terdampak, hanya warga yang tinggal saja yang tidak bertani migran yang merasakan dampak kekeringan tersebut. Selanjutnya fokus penelitian saya ini selain tadi masalah di desa itu akan masalah isu lingkungan, yang kedua itu ada pola asuh anak dan peran perempuan di ruang publik, mau domestik ataupun ruang publik pengambilan keputusan desa, musyawarah desa dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan bahwa ada masalah kami itu pola asuh anak? Karena ketika pada saat orang tua pergi bertani migran, itu kan anak-anaknya otomatis ditinggal dengan keluarga, nenek ataupun saudara, sehingga pola asuh selama masa bertani migran itu menjadi pola asuh bersama antara keluarga, nenek, tetangga dan lain sebagainya tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, karena fokus penelitian saya juga mengambil peran perempuan desa di ruang publik. Kenapa saya ambil hal tersebut? Karena pada dasarnya perempuan Desa Ancere itu bisa dikatakan sebagai penunjang ekonomi juga. Karena pada saat tidak pergi bertani migran, rata-rata yang bekerja di luar rumah itu perempuan. Nah, karena di desa kami itu umumnya petani, jadi pada saat seperti saat ini musim tanam, yang pergi menjadi buruh tani itu rata-rata perempuan. Ada yang pergi jadi buruh tani, ada juga yang jualan keliling, bakulan, kue, ada juga yang kios dan lain sebagainya. Sehingga peran